warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Hakam Salahuddin MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara, serta teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu agar diskusi pada hari ini membawa berkah dan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Nama saya Dian Ila Fahmi sebagai moderator. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tipe-tipe Negara Hukum. Dalam berbagai tulisan telah dikemukakan adanya dua tipe negara hukum, yaitu negara hukum formil atau sempit dan negara hukum material atau luas. Di samping istilah tersebut, ditemukan juga berbagai istilah mengenai tipe negara hukum, yaitu negara penjaga malam, negara polisi, dan negara kesejahteraan. 3 uraian berikut akan menjelaskan tipe negara hukum, dimulai dengan tipe negara polisi, kemudian diakhiri dengan tipe negara kesejahteraan. Kedua tipe negara hukum ini dalam berbagai kepustakaan disebut sebagai bentuk yang ekstrim dari negara hukum, karena negara polisi dianggap sebagai bentuk awal dari negara hukum, sedangkan negara kesejahteraan merupakan tipe negara hukum yang dianggap berlaku sekarang ini. Saya Vina Ramasari dari Hukum Tata Negara Kelompok 3. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai tipe negara hukum. Tipe negara hukum yang pertama yaitu negara polisi. Sebelum lahir negara hukum yang berpahaman Kant dan Fichte, maka yang ada pada waktu itu ialah negara polisi sebagai tipe negara. Aliran yang paling berpengaruh pada saat itu adalah aliran merkantilisme atau aliran yang menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif. Maksudnya, seluruh kegiatan perdagangan pada waktu itu dikontrol dan ditentukan oleh negara. Aliran merkantilisme ini mempengaruhi cara berpikir para penguasa pada saat itu, sehingga kemakmuran perlu dimasukkan dalam tujuan negara, dan yang melaksanakannya bukanlah rakyat, tetapi negara. Dalam kaitannya dengan merkantilisme, mula-mula bentuk pemerintahannya ialah monarki absolut. Tetapi karena raja telah sadar dan kewajibannya akan rakyatnya, maka terjadilah monarki yang dibatasi oleh kemauan rajanya sendiri, karena pada despot ini telah menjadi progresif. Asas yang berlaku dalam bentuk negara dan pemerintahan ini ialah bahwa rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tapi tidak oleh rakyatnya sendiri, dan kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum. Adapun tipe negaranya adalah negara polisi, yang walaupun raja mau menyelenggarakan kepentingan rakyat, tetapi rakyat tidak boleh ikut campur. Oleh karenanya, rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja. Dalam bentuk negara ini, kedudukan raja di atas warga negaranya. Hubungan antara raja dan warga negaranya bisa dianggap hubungan yang sepihak, karena rajalah yang menentukan segala-galanya. Rakyat tidak diikutsertakan dalam urusan menentukan hubungan kedua belah pihak. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rafli Jauhari akan menjelaskan tentang tipe hukum negara liberal. Pada tipe negara hukum ini, tiap turut campur negara dalam perekonomian dan segi-segi lain dalam kehidupan sosial dalam masyarakat dilarang secara tegas, karena dalam tipe negara hukum ini mempertahankan suatu Staatsholding, yaitu suatu pemisahan antara negara dan masyarakat. Dan juga dalam tipe negara hukum liberal ini, pemerintah hanya bertugas untuk membuat dan mempertahankan hukum saja. Dengan kata lain, hanya
menjaga keamanan dengan kata arti sempit yaitu keamanan senjata saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusumani Widyasuti dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi kelompok kami mengenai negara hukum formil. Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti sempit atau biasa juga disebut sebagai negara undang-undang. Oleh karena itu, implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis atau hukum tertulis. Tipe negara ini sangat dipengaruhi oleh paham legisme dan positivisme hukum. Astim Rianto mengemukakan bahwa negara hukum formal adalah dimaksudkan sebagai negara di mana pemerintahannya dan seluruh cabang pemerintahannya tunduk kepada hukum yang tertulis yang telah berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang. Contoh, tipe negara hukum ini adalah yang dikembangkan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius Stehl yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang hukum tertulis. Keempat, pengadilan administrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Prof. Jim Lee A. mengatakan bahwa negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil, yaitu sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi, pada negara hukum formil hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang telah terkodifikasi, sehingga orientasi tujuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya hanyalah untuk perwujudan kepastian hukum menurut undang-undang. Maka disebut sebagai negara undang-undang. Negara hukum formil yang lebih lanjut disebut sebagai negara undang-undang, tidak menyentuh aspek-aspek dan nilai-nilai serta rasa keadilan dalam masyarakat. Kebenaran menurut tipe negara ini adalah kebenaran menurut undang-undang, bukan menurut hukum, nilai, dan rasa keadilan. Sekian dari saya yang akan dilanjut oleh teman anggota kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu negara hukum material dan negara hukum substantif. Jika pada negara undang-undang hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan dan orientasi pada penegakan undang-undang dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, maka pada tipe negara hukum material atau biasa juga disebut dengan negara substansial, tidak demikian halnya. Oleh karena pada tipe negara hukum material penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak dimaknai hanya sebatas peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum dimaknai baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai asas-asas, nilai-nilai fundamental yang terakumulasi diyakini hidup dalam masyarakat. Tipe negara hukum material ini juga disebut sebagai negara hukum modern atau biasa pula disebut sebagai negara dengan tipe welfare state modern, di mana negara dituntut secara etis dan moral untuk berperan luas untuk terwujudnya kepentingan masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya demi hukum dan keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan presentasi pada hari ini yang dapat kami sampaikan.
Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.